Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kembali mata pelajaran sejarah peminatan untuk minggu yang kedua. Materi yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan bab pertama dari sejarah peminatan di semester ganjil. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks dibaca ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan perlu mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain, tidak hanya dari bangsa Indonesia sendiri. Pertanyaannya, mengapa Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain? Hal ini sesuai dengan prasyarat negara bisa dinyatakan sebuah negara yang merdeka jika memenuhi dua syarat, yaitu secara konstitutif, de facto, dan secara de jure, yaitu deklaratif, pengakuan dari negara lain. Syarat yang pertama, de facto, ada 3 syarat, yaitu ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Rakyat sudah jelas, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, rakyat sudah ada. Termasuk juga wilayah. Wilayah Nusantara sudah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga dengan syarat yang ketiga, yaitu pemerintahan yang berdaulat. Indonesia sudah mendapatkan pemerintahan yang berdaulat, terutama setelah diadakannya sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, di mana hasil dari sidang PPKI yaitu mengangkat Soekarno dengan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Melihat dari 3 ini, artinya secara konstitutif Indonesia sudah terpenuhi menjadi sebuah negara yang merdeka. Namun, syarat yang kedua, de jure, yaitu secara deklaratif, Indonesia perlu juga mendapatkan pengakuan dari negara lain. Banyak upaya bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, baik dengan melalui angkat senjata maupun secara diplomasi, yaitu melaksanakan beberapa perjanjian-perjanjian dengan negara-negara yang lain. Terkait dengan respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, ada 2 fase, yaitu ada negara-negara yang mendukung atau mengakui kemerdekaan Indonesia dan ada juga yang menolak kemerdekaan Indonesia. Negara yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia yaitu diantaranya ada Mesir, kemudian ada juga India, ada juga dari negara Australia, dan selanjutnya ada dari Palestina dan dari Vatikan. Ini merupakan 5 negara yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Hanya ada juga, selain yang mendukung, ada juga yang menolak kemerdekaan Indonesia. Negara ini tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai titik tolak Indonesia terbebas dari penjajahan negara manapun. Negara yang menolak itu tidak lain adalah Belanda. Belanda menganggap bahwa Indonesia belum sah mendapatkan kemerdekaan, apalagi negara yang terakhir melakukan penjajahan di Indonesia yaitu Jepang jatuh ke tangan Amerika dan Amerika memberikan hak untuk pembebasannya kepada Inggris. Dan ketika itu Inggris datang ke Indonesia pada tanggal 19 September tahun 1945 dan akhirnya diboncengi oleh nikah tentara Belanda itu sendiri. Nah, sejak itulah bersikuku Belanda menolak kemerdekaan Indonesia, maka sejak kedatangan Belanda ke Indonesia terjadilah perang kemerdekaan dari mulai pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, Ambarawa, Puputan Margarana, dan beberapa lagi peperangan-peperangan terjadi. Namun akhirnya dengan usaha yang gigih bangsa Indonesia, maka dalam sebuah konferensi yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar, akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 1949, akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Kembali dengan materi bab pertama, bagaimana respon internasional terutama negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Lanjutkan, silahkan pahami